Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan SPSS. Seperti yang kita lihat, ini sudah ada data yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah data skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Citra Merek dan Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan dari Klinik Sofia Gria Ayu Rembang. Jadi langsung saja, karena datanya sudah disalin ke SPSS, jadi langsung saja kita tambahkan. Di SAM caranya, di sini tulis X1, terus ini cari yang all, dan di sini kita klik yang SAM. Seperti ini. Lalu di sini kita ketik SAM, tutup kurung, tutup buka, X1 titik 1 to X. Oke. Nah, di sini X1-nya sudah, tapi kita harus menjumlahkan semuanya. Ulangi lagi seperti tadi. Oke. Lanjut yang X ketiganya. Semua data X udah, sekarang bagian yang Y. Y1 to Y3. Terus di OK lagi. Nah, jadi ini semuanya udah kayak gini. Tapi ini kita samain dulu. Ini harus 2. Harus 0 ya. Nah, ini juga. Kemudian ini diganti jadi scale. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita harus menguji validitasnya. Caranya, klik Analyze. Terus yang ini, bivariate. Lalu masukkan variabelnya. Masukkan semua variabelnya. Dan jumlah variabel X1-nya. Jangan lupa ini persennya dicentang. Terus kemudian oke. Nah, X1 udah. Sekarang bagian X2-nya lakuin kayak tadi. Ini kembalikan semuanya.
masukin X2. Dan penjumlahan X2-nya. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ini bagian yang Y-nya ya. Oh iya, jangan lupa setiap kita mau ganti yang mau dijumlah ini harus dibalik-balikin dulu ya, teman-teman. Sekarang sama Y dan hasil Y-nya. Nah, oke, jadi ini udah selesai ya menguji validitasnya. Nah, ini bisa dilihat datanya valid enggaknya dari hasil ininya. Kalau misalkan ininya 0 semua, 0,00, berarti itu tuh terbukti bahwa datanya valid ya. Terus lanjut, validitas tadi udah, sekarang bagian menguji reliabilitasnya. Reliabilitas juga sama caranya, ke klik analyze, tapi ini yang scale. Nah, terus ini sama kayak tadi, masukin item itemnya, tapi enggak sama penjumlahannya ya. Ininya model alpha, lalu kita klik statistik, yang itemnya centang, kita centang yang item, terus scale item, if item delete, terus habis gitu yang ini juga. Udah gitu tinggal continue dan oke. Nah, ini hasilnya ya. Dan lakuin semuanya. Karena tadi ininya udah diatur, jadi udah aja. Lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang yang reliabilitasnya udah. Di sini kita cuman perlu lihat dari
Nah, ini ya. Ini contohnya. Di sini kita lihat kevalidannya tuh bisa dilihat dari reliability statistik. Nah, ini lebih dari 0,6 ya. Jadi ini data kita 0,730. Berarti ini valid ya. Kemudian langkah yang kelima adalah uji linearitas. Kita klik analyze. Linear. Terus masukin hasil Y-nya di dependen di bawah. Nah, ini hasilnya. Lalu yang di independennya kita masukin X1, hasil X1, 2, 3. Nah, udah kayak gitu, kita klik save. Kita centang yang ini, terus centang yang ini, lanjut continue dan OK. Nah, ini hasilnya ya, PRE1 dan RES1. Nah, lanjut setelah itu ini ke tutup ya. Nah, ini klik yang ini. Dan ke sini kita klik Scarlet or Dot yang simple scatter terus define. Nah, jangan salah ini ya aksisnya diisi sama, jangan salah ini ya aksisnya diisi dengan yang res. Nah, ini ya residual. Terus yang X-nya baru yang pre. Nah, udah kayak gini tinggal di OK. Ini masih proses ya. Nah, ini hasilnya. Dia enggak menggerumbun gitu ya. Terus selanjutnya langkah yang keenam, kita mau menguji dengan linearitas dengan compare mean. Caranya, klik analyze, compare mean. Nah, terus ini dependent list-nya kita isi dengan jumlah Y. Ini. Terus yang independennya kita isi dengan X. Hasil X ya, 1 sampai 3. Terus habis gitu kita klik option, centang tes, terus continue, lalu OK. Nah, ini hasilnya. Terus ini hasil dari uji linearitas dengan compare means ya. Terus langkah yang ketujuh kita mau menguji dengan heterokedastisitas dan uji normalitas. Dan caranya klik analyze,
terus regression ke linear, dan ini dependen sama independennya udah kayak gini aja, terus tinggal klik plot. Nah, ini di yang Y-nya kita isi Z-resid, terus yang di X-nya kita isi Z-pred. Nah, udah. Terus jangan lupa kita harus centang histogramnya sama centang normal probabilitasnya. Nah, terus habis gitu continue, terus oke. Nah, udah ya. Ini udah ada isinya, udah ada hasilnya. Oke, setelah tadi mendapatkan hasil dari uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, terus kita selanjutnya klik transform compute variable. Nah, terus di sini kita klik ABS res ya. Ini udah diketik ABS res-nya. Nah, terus abis gitu ini function group-nya kita klik all, dan di sini di bawahnya kita klik ABS. Nah, di sini lanjut kita klik yang ini, masukin ke sini. Oke, habis gini kita diklik OK-nya. Nah, muncul ya teman-teman ini ABS res-nya. Nah, selanjutnya kita klik analyze dan klik regression linear. Lalu di dependennya kita ganti pakai ABS res. Nah, udah di dependennya udah kita ganti. Nah, terus di save-nya kita klik save. Kita centang yang ini udah dicentang ya. Dan hapus centang yang ini. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, udah ya. Ini udah keluar. Nah, ini chart-nya. Histogram ABS res-nya. Lalu selanjutnya kita ke uji yang ke-9, yaitu uji normalitas. Kita klik analyze non-parametric test. Nah, terus kita ini ya, yang legacy dialog. Nah, tinggal klik yang ini. Terus yang di kotak kosong ini kita isi res 1. Res 1 yang ini kita masukin. Lalu yang normalnya kita centang, ini udah ya. Terus kita OK. Nah, ini udah keluar. Terus kita fokus aja
pada tabel NPAR test di yang ini ya, kita lihat di bagian yang ini, yang sigmanya, yang paling bawah ini terlihat 0,003. Tidak lebih dari nilai signifikasi yang 0,05. Dan yang ke-10 kita coba uji multikolinearitas ya. Nah, kita klik analyze, terus yang regression, lanjut ke linear. Nah, di dependennya ini kita ganti ke Y, yang jumlah Y. Nah, yang ini jumlah Y. Bentar ya. Nah, terus selanjutnya kita klik statistik, lalu centang yang ini, covariance metric, dan collinearity diagnosis, dan yang Darwin-Waston ya. Udah dicentang semuanya, lalu continue, dan oke. Nah, di sini kita fokus aja sama tolerance dan VIF-nya. FIF-nya. VIF-nya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman. Yang ini, yang tolerance ini harus lebih dari 0,01. Sedangkan ini lebih, berarti ini bagus. Dan yang VIF-nya, tuh harus kurang dari 10. Dan ini benar ya, kurang dari 10. Ini 2, dan ini 1, maka ini tidak terjadi multikolinearitas ya. Terus selanjutnya kita ke analisis regresi linear berganda. Nah, kita klik analyze seperti biasa, terus regression, terus habis itu klik linear, lalu kita uji satu persatu ya. Yang di dependennya kita isi Y, dan karena mau diujinya satu-satu, jadi yang ini kita keluarin dulu. X2 dan X3-nya kita keluarin. Terus habis gitu kita klik yang ini, statistik. Hapus centang ini. Yang covariance metric. Collinearity sama yang Darwin-Waston. Oke, habis itu continue, klik OK. Nah, terus lakukan seperti itu sampai semua variabelnya ya. Tadi baru X1 aja, terus kita lanjut ke X2-nya. Ini ya, ganti ke hasil X2. Oke. Nah, ini udah semuanya. Nah, kalau udah semuanya, kita lakukan secara bersamaan. Jadi, masukkan semua X dari X1 sampai X3. Ini X3-nya udah ya. Bentar, kita keluarin dulu aja. Nah, udah masuk semua X-nya. Terus habis itu
kita oke. Nah, jadi ini hasil dari X33-nya. Lalu kemudian kita fokus sama yang model summary-nya. Bentar. Nah, yang ini karena ini udah, nah kalau udah semuanya, tadi juga kita lakuin secara bersama ya, masukin semua X-nya. Jadi kita fokus aja sama model summary-nya. Di sini model summary yang bagian X1-nya. Nah, di sini kita lihat di bagian R-nya. Nah, di bagian R ini model summary-nya adalah 0,782. Yang di sini berarti korelasinya sangat kuat ya. Sedangkan di yang X2, sebentar ya teman-teman. Nah, ini yang X2-nya, model summary dari X2, ini 0,847. Nah, berarti ini tuh korelasinya sangat kuat ya. Terus, yang di bagian X ketiganya, bentar ya. Nah, ini yang X ketiganya, di sini R-nya, model summary di R-nya itu 0,05. Yang berarti yang tadi kan kuat dan sangat kuat, sedangkan ini 0,05. Nah, ini berarti R-nya tuh sangat rendah. Nah, sedangkan R kalau pas semua X-nya digabung, itu 0,876. Yang berarti itu sangat kuat juga ya. Nah, lalu kita lihat uji F-nya ya. Uji F-nya tuh bisa dilihat dari ANOVA. Nah, dari ANOVA ini bisa dilihat dari sigma-nya. Sigmanya yang di sini 0,00 ya. Dan emang sigma itu harus di bawah 0,05. Jadi yang ini benar ya. Selanjutnya, kalau kita mau lihat uji T-nya, kita bisa lihat dari koefisiennya ya, teman-teman. Nah, di sini signifikannya tuh harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan yang ini ada 2 yang lebih kecil dan 2 yang lebih besar. Jadi, berarti itu tidak signifikan ya, teman-teman. Soalnya nggak semuanya 0,05. Jadi, kesimpulannya, apabila X1 meningkat dari 0,20, jadi kesimpulannya, apabila X1 meningkat dari 0,202, maka pengelolaan uang pribadi juga akan meningkat sebesar 0,202. Nah, itu yang X1, sedangkan yang X2 akan meningkat 0,461 dan maka pengelolaan uang pribadinya juga akan meningkat jadi sebesar 0,461 juga. Nah, di X3 ini apabila X3-nya meningkat, itu bakal 0,058 dan pengelolaan uangnya pribadi pun juga akan meningkat sebesar 0,202. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, cara mengaplikasikan SPSS, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.